Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu sukanya ngiming-ngiming. Dengan meninggalkan agama kamu akan senang, enak urip, gak repot-repot. Nyapu halal haram wis halal kabeh wae. Enak iku. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Itu tipuan. Itu tipuan. Kalau kamu tidak percaya, kamu tanya orang-orang ahli dunia itu. Orang-orang kaya-kaya. Dari hati ke hati, nanti semua akan sambat semuanya itu. Padahal ini orang Islam tapi nggak mau ngamalkan agama ala kadarnya saja. Duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tapi dia ini sumpek terus, nggak pernah mengalami ketenangan. Bagaimana apa kalau orang sudah nggak ada agama sama sekali, orang kafir lebih lagi. Itu ada orang kaya semoga di Brunei itu. Kayanya itu bukan main itu. Rumahnya di mana-mana, punya pesawat terbang sendiri. Tapi dia ini sumpek. Begitu sumpeknya itu. Ini yang cerita ini teman ini. Orangnya masih hidup juga sekarang. Sumpek, maka dia ini karena duitnya banyak dikumpulkan pelawak-pelawak seluruh Brunei, pelawak-pelawak kaliber dunia, kumpulkan semua. Tiap malam tuh kerjanya itu ngumpulkan pelawak-pelawak itu. Siapa yang bisa membuat saya tersenyum nanti dapat hadiah. Siapa yang bisa membuat tersenyum kasih uang $100. Ayo siapa lagi? Saking sumpeknya itu malaikat. Apa sudah ada semua. Yang belum ada apa? Amal agama yang sungguh-sungguh. Maka dia sumpek terus. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang amal agama dengan sungguh-sungguh, lihat kamu para wali-wali Allah, enggak perlu hiburan. Wali Allah enggak perlu musik, enggak perlu. Wali Allah kok musik. Rokok enggak perlu wali Allah itu. Orang rokok itu orang stres malaikat. Karena sumpek, supaya enggak sumpek bul sepure dilakokne. Kalau orang-orang yang hatinya tenang enggak perlu ngerokok. Betul enggak malaikat? Kira-kira begitu. Gak perlu hiburan. Karena apa? Hatinya sudah penuh dengan nur. Nah, malaikat Allah Ta'ala, seorang ulama ngasih nasihat pada muridnya, orang yang senangnya karena sawahnya nanti dia dikubur akan menderita, karena dikubur tidak ada sawah. Orang yang senangnya karena keluarganya maka dikubur akan menderita, karena tidak ada keluarganya dikubur itu. Orang yang senang karena jabatannya dikubur akan menderita, karena dikubur nggak ada jabatan lagi. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, kalau sudah dikubur sama saja. Orang yang bahagianya karena hatinya dipenuhi dengan zikir, dikubur pun hatinya dibawa, maka dia akan bahagia juga di situ. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, carilah kemuliaan, kebahagiaan itu dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah, yang dibawa oleh yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada para sahabat dari generasi-generasi sampai kepada kita sekarang. Isinya apa?
Prinsipnya iman kepada Allah, taat kepada Allah, akhirnya dicintai oleh Allah, akhirnya sukses dunia akhirat. Nah, cuma itu aja. Iman kepada Allah, yakin kepada Allah, terus kemudian tunduk kepada Allah, akhirnya dicintai oleh Allah, akhirnya mulia dunia akhirat. Ya Pak, ajarannya seluruh para nabi itu ringkes itu aja sebetulnya. Yakin kepada Allah, siang malam tunduk kepada Allah, akhirnya dicintai oleh Allah, sukses dunia akhirat, karena dunia akhirat milik Allah. La ilaha illallah. Orang yang ingin kesuksesan tidak dengan jalan ini menyesal satu saat. Walaupun dia ini orang pandai, orang cendekiawan, profesor, doktor, cedek bengek, kalau tidak jalan ini mesti akhirnya menyesal, nangis dia akan akhirat. Wong ingin sukses dengan dunia, tapi melupakan yang menciptakan dunia. Kok mau berhasil tuh gimana? Nggak akan berhasil. Kalaupun berhasil, itu berhasil untuk sementara, akhirnya hancur. Maka semuanya Allah Ta'ala, bagaimana supaya yakin kita benar, kemudian hidup kita ini senantiasa taat kepada Allah, sehingga kita ini dicintai oleh Allah, sehingga sukses dunia akhirat, karena dunia milik Allah, akhirat juga milik Allah. Ini bagaimana caranya ini? Ini yang kita pikirkan sekarang mereka. Ini teori kesuksesan, bagaimana mendapatkan kesuksesan. Maka caranya yang pertama, semulaikan Allah Ta'ala, harus kita buat usaha yang dulu pernah dibuat Rasulullah SAW. Dengan usaha itulah orang-orang jadi imannya meningkat, imannya sempurna, sibuk dalam taat kepada Allah siang dan malam, akhirnya dimuliakan oleh Allah. Generasi pertama orang-orangnya adalah para sahabat. Ini para sahabat ini tipe orang yang sudah sukses, tapi suksesnya bukan dengan harta, suksesnya bukan dengan teknologi, suksesnya bukan itu, suksesnya karena disukseskan oleh Allah. Maka walaupun mereka ini nggak punya teknologi, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, ya tetap sukses saja. Karena mereka ini orang-orang yang dibela oleh Allah, dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah. Itulah para sahabat. Dan itu dirasakan betul oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika ada beberapa orang usul kepada Sayyidina Umar ketika beliau mau pergi ke Palestina untuk menerima kunci pintu gerbang Palestina. Di Palestina pada zaman Sayyidina Umar itu dikuasai orang Nasrani mereka. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan umat Islam kewibawaan yang luar biasa, sehingga Raja Palestina itu berubah pikirannya. Pokoknya Palestina ini akan saya serahkan sama orang Islam saja sudah. Oh, negara kok diserahkan orang, aneh. Sekarang Palestina tuh gue kira nggak rampung-rampung sampai sekarang mereka. Pada zaman Sayyidina Umar, Raja Palestina itu berpikir pokoknya Palestina ini akan saya serahkan kepada Umar bin Khattab. Tapi pakai syarat, Umar itu mau datang ke sini, nanti saya akan serahkan. Akhirnya mereka kirim surat pada Sayyidina Umar, negara Palestina akan kami serahkan, tapi syaratnya kamu datang ke sana. Maka dimusyawarahkan di masjid oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu apa-apa musyawarah gitu semuanya kan. Gimana ini ada surat begini nih?
Sahabat-sahabat kebanyakan nggak usah ya Amirul Mukminin. Kalau mereka mau nyerahkan ya suruh nyerahkan saja, kok suruh datang-datang begitu, kenapa sih? Tapi Sayyidina Ali mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini kesempatan baik ini. Mereka sudah ingin kebaikan, menyerahkan negaranya pada orang Islam. Tuan datang aja ke sana. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berangkat ke sana dengan pakaian kebesarannya yang tambal-tambal 12 itu. Maka sampai di perbatasan Syam berjumpa dengan orang-orang Islam di sana. Ya Amirul Mukminin, jangan begitu dong. Ini mau bertemu dengan raja pakaiannya kayak begitu, ya malu-maluin orang Islam ini. Dan ini yang mengatakan begini juga orang hebat, termasuk ulamanya sahabat, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Umar itu marah malaikat, sehingga Sayyidina Abu Ubaidah itu digebuk dadanya, buk. Seumpama yang ngomong bukan kamu, sudah tak habisi. Tapi yang ngomong itu kamu, ya akan saya jelaskan. Kita ini orang Islam itu dimuliakan oleh Allah karena Islam ini, bukan karena bajunya. Kalau kita mencari kemuliaan di selain Islam, Allah akan hinakan kita. Masya Allah. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma talabna al-izzata bi ghairihi adallanallah. Kami ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah sebab Islam ini. Kalau kita mencari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kita. Ini nasihat Sayyidina Umar 1400 tahun yang lalu. Dan ternyata masih sangat sesuai untuk kita sampai akhir zaman, sampai kiamat sesuai. Umat Islam ingin kemuliaan dengan selain Islam, jadinya malah hina. Sekarang sudah di Jawa ini saja, kita ini orang-orang agama ya, sudah di Jawa ini saja. Kapan umat Islam itu mulia betul di Jawa itu? Zaman Wali Songo, ketika nggak punya apa-apa, tapi orangnya sedikit, amal agama sungguh-sungguh, akhirnya raja-raja semua jadi muridnya Wali Songo itu. Sekarang umat Islam ingin mulia dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, tapi malah amburadul, amburadul. Di mana-mana dibikin pendidikan semua, suruh sekolah semua, akhir-akhirnya tambah banyak yang korupsi. Ya nggak semalikan? Ini yang ngomong orang-orang mereka itu sendiri, bukan saya, ini nirukan tok. Sehingga penjara-penjara penuh dengan orang-orang korupsi. Berarti kan pendidikan-pendidikan yang kita buat bukan dasarkan betul-betul yakin kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah, itu akhirnya bukan mendidik orang baik, mendidik orang-orang jadi malah beleduan. Tapi ini nggak kapok-kapok juga. Ingin kemuliaan dengan teknologi, ingin kemuliaan dengan ini, kemuliaan dengan ini. Semua akan gagal sebagaimana nasihatnya Ibnu Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kecuali kalau umat Islam ini kembali kepada agama. La ilaha illallah. Apa tidak boleh sekolah, tidak boleh usaha dunia? Boleh. Tapi jangan yakin dengan dunia. Perdagangan, ada perdagangan halal, perdagangan haram. Kalau yang halal ya tetap boleh. Tapi kalau yakin kepada perdagangan ini ya nggak boleh. Kalau ada perdagangan, saya mesti sukses. Oh, belum tentu. Kalau Allah nggak tolong kamu,
tidak akan sukses. Boleh saja bertani, tapi yakinnya kepada Allah. Dan bertanilah dengan cara yang halal. Boleh teknologi, tapi carilah teknologi yang halal. Yakinnya kepada Allah, bukan pada teknologi. Insya Allah malaikat. Jadi usaha-usaha asbab ini semua kan, usaha-usaha materi ini boleh. Yang boleh loh tuh. Karena usaha materi itu ada yang halal, ada yang haram. Tanya pada para ulama, ini halal apa haram? Yang halal ya boleh, tapi pakai syarat. Yakinnya hanya kepada Allah. Yang kedua kali harus halal. Yang ketiga kali, waktu usaha-usaha materi ini, hati kita harus senantiasa ingat pada Allah. Rijalun la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Jual beli tapi hatinya senantiasa ingat pada Allah. Ini tiga, yakinnya kepada Allah ketika usaha materi. Yang kedua kali harus halal. Yang ketiga kali waktu usaha harus senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian yang keempat, jangan sampai usaha materi itu menghalang-halangi kita dari ibadah dan dakwah. Jangan sampai usaha materi itu menghalang-halangi kita dari dakwah dan ibadah. Itu yang ditonjolkan para sahabat itu. Para sahabat itu juga berdagang, bertani, macam-macam. Tapi kalau sudah ada panggilan untuk memperjuangkan agama, ya khailallah irkabi, tinggalkan untuk sementara, berangkat fisabilillah. Insyaallah malaikat. Para sahabat itu juga berdagang, bertani, macam-macam kerja. Tapi kalau sudah ada panggilan azan, maka mereka berbondong-bondong ke masjid. Nah, kalau empat ini kita buat, ketika kita usaha asbab, ketika kita usaha materi, yakin kita pada Allah, senantiasa ingat pada Allah, yang halal, tidak menghalangi ibadah, tidak menghalangi dakwah. 5 ini, nanti usaha materi kita ini insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Tapi kalau 5 ini nggak ada, insya Allah tidak barokah.